perhatikan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latasan karya Dr. Aid Al-Qarni, subjudul Perhatikan Lahir dan Batin. Kebersihan jiwa dapat terlihat dari kebersihan pakaian. Ada satu hal yang menarik dan sesuatu yang sangat mulia di sini, bahwa sejumlah orang bijak mengatakan orang yang bajunya kotor maka jiwanya pun kelabu. Satu hal yang merupakan penampilan fisik. Banyak orang menjadi bingung dan tertekan berawal dari pakaiannya yang kotor, penampilannya yang berubah, kantornya yang semrawut, kertas-kertas yang berantakan di sekitarnya, banyak janji yang meleset, atau program hariannya yang kacau. Padahal alam semesta ini diciptakan dengan keteraturan. Itu artinya orang yang menyadari hakikat agama ini akan sadar bahwa ia datang untuk menertibkan kehidupan hamba, baik yang kecil maupun yang besar, yang banyak atau yang sedikit. Segala sesuatu diciptakan olehnya dengan perhitungan. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi disebutkan, sungguhnya Allah itu maha bersih dan senang terhadap kebersihan. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dalam sebuah hadis hasan disebutkan, berhiaslah kalian sehingga kalian laksana tai lalat di mata manusia. Keindahan yang pertama adalah perhatian terhadap mandi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan, orang muslim untuk mandi sekali dalam seminggu, saat mana dia mencuci kepala dan seluruh tubuhnya. Ini paling tidak sejumlah orang soleh dalam sehari mandi satu kali, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, berdasarkan banyak riwayat yang menjelaskan tentang dirinya. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Selanjutnya adalah menjaga fitrah, misalnya memanjangkan jenggot, memotong kumis, memotong kuku, mencukur rambut yang tumbuh lebih di tubuh, bersiwak, memakai wangian, menyikat gigi, membersihkan pakaian, dan memperhatikan penampilan. Ini semua akan membuat hati menjadi lapang dan membuat perasaan tenang. Samping itu juga anjuran untuk memakai pakaian putih. Dalam sebuah hadis disebutkan, pakailah pakaian putih dan kafanilah orang yang meninggal dengan kain putih. Al-Bukhari dalam Sahihnya telah menjadikan satu bab tersendiri memakai pakaian putih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat turun dengan memakai pakaian putih dan di atas kepalanya ada sorban putih. Hal lain adalah mengatur jadwal janji di buku kecil dan mengatur waktu. Ada waktu untuk membaca, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk istirahat. Bagi tiap-tiap masa itu ada kitab yang tertentu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Dan di perpustakaan Kongres terpampang sebuah papan yang bertuliskan, semesta ini dicipta dengan keteraturan. Ini benar, karena dalam syariat-syariat yang turun dari langit terdapat seruan untuk teratur, terorganisir, dan tertib. Allah telah mengabarkan bahwa alam semesta ini diciptakan tidak dengan main-main dan tidak dengan sia-sia. Alam semesta ini diciptakan dengan qadar dan qadar, dengan keteraturan dan perhitungan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 5. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 40. Dan telah kami tetapkan baginya manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagaimana bentuk tandan yang tua. Quran Surat Yasin ayat 39. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami
menjadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Rabbmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 12. Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki sesuatu berbuat demikian, tentulah kami telah melakukan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 17. Itu tadi kutipan dari buku Hasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.